Keterampilan rahasia, penjarahan kegelapan. Saat ini, aura hitam mulai mengalir dari tubuh Huang Fufani ke tubuh Chu Feng. Kemudian, Huang Fufani menjerit kesakitan yang luar biasa. Pada saat ini, pola guntur Huang Fufani, baju besi guntur, sayap guntur, dan bahkan seni bela diri terlarang ilahi yang diintegrasikan ke dalam tombak senjata ilahi semuanya mengikuti aura hitam dan memasuki tubuh Chu Feng. Namun ketika kesombongan hitam benar-benar meninggalkan tubuh Huang Fufani, Huang Fufani tidak hanya menghilangkan rasa sakitnya, tetapi juga bertindak seperti orang normal. Hanya saja semua cara yang baru saja digunakan hilang, namun selain itu sepertinya tidak ada pengaruhnya. Apa yang baru saja kamu lakukan padaku? Huang Fufani mengangkat kepalanya dan menatap Chu Feng. Dia tidak tahu apa yang telah dilakukan Chu Feng padanya, tapi barusan, dia merasa seolah-olah dia telah ditembus oleh kekuatan gelap. Seolah-olah jiwanya telah tersedot oleh kekuatan gelap. Tapi dia masih hidup dan sehat. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun kekuatannya sangat mengerikan, kerusakan sebenarnya tidak terlalu mengerikan dibandingkan yang terlihat. Namun Huang Fufani masih merasa ada yang tidak beres. Karena apa yang dia rasakan barusan terlalu menakutkan baginya. Huang Fufani, aku sudah tidak sabar lagi. Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Jika kamu masih tidak bisa mengalahkanku, aku akan membunuhmu, kata Chu Feng kepada Huang Fufani. Kalau begitu bisakah kamu tidak menyembunyikan atau menghentikanku, tapi biarkan aku menggunakan metodeku padamu? Huang Fufan bertanya. Dia takut, dia baru saja dengan jelas menunjukkan keterampilan bela diri terlarang ilahi, tetapi sebelum dia bisa melepaskannya, Chu Feng menggunakan cara aneh untuk menghancurkannya. Bukan hanya metodenya yang aneh, namun kecepatan Chu Feng juga sangat cepat. Jika ini terus berlanjut, tidak mungkin dia bisa mengalahkan Chu Feng. Huang Fufani, apakah kamu benar-benar tidak tahu malu? Kenapa Chu Feng tidak berdiri saja di sana dan tidak mengerti, dan biarkan kamu membuat rencana? Long Chengyu tidak bisa menahannya dan mengutuk dengan keras. Karena terlalu berat bagi Huang Fufan untuk menolak permintaan ini. Namun atas permintaan berlebihan ini, Chu Feng tersenyum tipis dan berkata, "Oke. Bisa." Chu Feng setuju lagi. Ini yang kamu katakan. Melihat hal tersebut, Huang Fufani sekali lagi menjauhkan diri. Kemudian, dia sekali lagi menggunakan pola petir, baju besi petir, sayap petir dan cara lainnya. Namun lebih dari itu, kekuatan tempurnya juga semakin kuat. Apakah itu obat terlarang yang diminum Huang Fu Sengyu sebelumnya? Chu Feng merasa bahwa peningkatan kekuatan tempur Huang Fufani saat ini sangat mirip dengan Huang Fu Sengyu sebelumnya. Dia pasti menggunakan obat terlarang yang sama seperti Huang Fu Sengyu. Obat terlarang mereka bersifat khusus dan disembunyikan di tubuh masing-masing. Zilala. Saat guntur muncul, naga guntur besar segera dilepaskan lagi oleh Huang Fufani. Sepertinya kamu memang jenius, Chu Feng menghela nafas. Ilmu bela diri terlarang bersifat terbatas dan tidak dapat digunakan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Tentu saja, selama bakatnya cukup kuat dan penguasaan ilmu bela diri cukup kuat, batasan ini bisa dipatahkan. Tapi batasan seni bela diri terlarang ilahi pasti lebih kuat. Huang Fufani melanggar batasan ini, yang merupakan bukti bakatnya. Bakatnya memang lebih tinggi dari Long Chengyu dan Qin Xuan. Dia harus dibatasi oleh garis keturunannya sendiri, jika tidak, kekuatannya harus lebih kuat. Faktanya, ia mungkin tidak lebih lemah dari Huang Fu Jiangyao dan Huang Fu Sengyu. Namun, menghadapi Huang Fufani yang begitu kuat adalah apa yang diinginkan Chu Feng. Tepat pada waktunya, izinkan saya mencobanya untuk melihat apakah seni bela diri yang dijarah oleh penjarahan gelap benar-benar mulus. Memikirkan hal ini, Chu Feng juga memegang pedang pahlawan kuno di tangannya dengan kedua tangannya. Kemudian, guntur agung dilepaskan dari tubuh Chu Feng, dan kemudian membentuk naga guntur besar, bercokol di belakang Chu Feng. Naga petir Chu Feng bentuknya persis sama dengan Huang Fufani,
tetapi lebih besar dan lebih kuat. Tentu saja, saat ini, Chu Feng sangat bersemangat. Dark Plunder adalah keterampilan rahasia yang dibuat oleh Chu Feng sendiri. Keterampilan rahasia ini memiliki asal-muasal yang hebat, diciptakan oleh Chu Feng menggunakan jalan paling gelap sebagai fondasinya. Skill rahasia ini tidak hanya dapat merampas seni bela diri dan skill rahasia lawan, tetapi juga merampas semangat dunia lawan. Selama pihak lain menggunakan metode di depan Chu Feng bisa menjarahnya. Dan dalam jangka waktu tertentu setelah rampasan diperoleh, ilmu bela diri yang diperoleh dari rampasan tersebut akan lebih kuat dari milik lawan. Tentu saja, ini pertama kalinya Chu Feng menggunakannya. Tanpa diduga, ternyata sama persis dengan yang saya amati. Tapi yang paling penting adalah Dark Plunder sudah cukup untuk menantang langit, tapi Chu Feng belum sepenuhnya memahami kekuatannya. Dengan kata lain, Dark Plunder memiliki kekuatan lain yang menunggu Chu Feng berkembang. Inilah kekuatan jalan paling gelap. Mungkin suatu hari nanti, penjarahan gelap ini akan menjadi kartu truf Chu Feng. Tapi sementara Chu Feng bersemangat di dalam hatinya, yang lain ketakutan, terutama Huang Fufani. Kamu, siapa kamu? Huang Fufani gemetar saat mengucapkan kata-kata ini. Karena dia tahu betul bahwa keterampilan bela diri terlarang ilahi ini diciptakan oleh leluhurnya dari klan surgawi Huang Fu. Tidak mungkin orang luar mempelajarinya. Chu Feng, kenapa dia bisa mempelajarinya? Adapun pertanyaan Huang Fufani, Chu Feng tidak menjawab, melainkan tersenyum tipis, lalu mengarahkan pedangnya ke arah Huang Fufani. Ilahi terlarang, naga petir. Aduh, naga petir segera menyerang Huang Fufan. Melihat hal tersebut, Huang Fufani pun melepaskan naga petir tersebut. Tabrakan dua seni bela diri terlarang ilahi menyebabkan riak yang sangat menakutkan Long Chengyu, Qin Xuan, dan Xian Miao Miao sangat ketakutan sehingga mereka bersembunyi di sudut terlebih dahulu. Dia bahkan mengeluarkan harta karun untuk menahan riak tersebut. Tapi riaknya tidak mendekati mereka, Chu Feng lah yang mengendalikan riak itu. Di bawah kendali Chu Feng, riak guntur segera memudar. Chu Feng secara alami aman dan sehat. Tapi Huang Fufani sudah jatuh ke tanah dari udara. Saat ini, dia berlumuran darah, sangat lemah, dan hampir mati. Long Chengyu dan Qin Xuan saling memandang. Mereka tidak berbicara, tapi mata mereka seolah mengatakan demikian. Mengerikan, bahkan tidak berada pada level yang sama. Desir-desir. Saat ini, semua benda di tubuh Huang Fufani mulai terbang di udara. Tidak hanya tas Qian Kun, tetapi pakaiannya juga disedot secara paksa, yang membuat Xian Miao Miao ketakutan dan segera membuang muka, tidak berani melihat lagi. Itu adalah Chu Feng. Chu Feng menelanjangi Huang Fufani. Senjata ilahi ini tidak sebaik Huang Fu Jiang Yao dan Huang Fu Shengyu. Tapi itu bisa digunakan untuk sementara waktu, jadi kita selesaikan dulu. Chu Feng memegang tombak senjata ilmu hitam Huang Fufani dan berkata, "Hehehe." Setelah mendengar ini, semburan cibiran terdengar, itu adalah Huang Fufani. "Chu Feng, aku tahu apa yang kamu pikirkan. Tapi senjata ajaib Huang Fufaniku bukanlah sesuatu yang bisa kau kuasai. Senjata itu sudah ada bersamaku. Anda." Tapi Huang Fufan tertegun sebelum dia selesai berbicara. Saya melihat Chu Feng mengepalkan tombak senjata ajaib, dan kekuatan darah yang agung terus menyatu menjadi tombak senjata ajaib. Segera, aura tombak senjata ilahi menyatu dengan milik Chu Feng, dan kekuatan tempur Chu Feng meningkat secara nyata dengan mata telanjang. Tidak hanya itu, senjata ilahi juga muncul dengan disertai petir. Melihat guntur, Huang Fufani memasang ekspresi tercengang, tetapi seluruh tubuhnya bergerak-gerak hebat dan sangat terstimulasi. Sebagai anggota klan surgawi Huang Fu, dia tahu apa yang diwakili oleh guntur. Tombak senjata ilahi adalah nenek moyang klan surgawi Huang Fu. Pada zaman kuno, dia meminta guru spiritual terkemuka dunia untuk menyesuaikannya untuk anggota klan surgawi Huang Fu miliknya. Senjata ajaib hanya dapat digunakan setelah mengenali pemiliknya.
Tetapi jika senjata ajaib itu mengenali tuannya hingga tingkat yang sangat memuaskan, senjata ajaib itu sendiri akan melepaskan Guntur. Inilah alasan mengapa senjata ajaib Huang Fu Jiangyao dan Huang Fu Shengyu terjerat dengan Guntur segera setelah muncul. Ini adalah impian Huang Fu Fanny yang telah ia usahakan selama bertahun-tahun tetapi tidak dapat diwujudkannya, ia tidak pernah menyangka akan mencapainya setelah jatuh ke tangan Chu Feng. Maaf, senjata ajaib ini milikku. Dengan memutar pergelangan tangannya, Chu Feng memasukkan senjata ilahi dan semua harta karun yang dijarah dari Huang Fu Fanny ke dalam tas Qian Kun miliknya. Tapi sesuatu tiba-tiba terlintas di benaknya dan dia tidak bisa tidak bertanya. Oh, benar. Huang Fu Fanny, apa yang baru saja kamu katakan? Setelah mendengar ini, Huang Fu Fancy memuntahkan seteguk darah, dan jatuh ke tanah karena kelelahan. Saat ini, dia sangat lemah sehingga dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk bangun, jadi dia hanya bisa terbaring lemah di tanah. Tapi dia tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Hahaha. Wahahaha. Langit tidak adil, langit tidak adil. Lemah, dia mengeluarkan raungan yang sangat keras, tetapi setelah raungan itu, tubuhnya menyebar dan dia mati karena kelelahan.